Shalom, mari sama-sama kita saat teduh saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan hari ini, Tuhan. Besar setia-Mu atas setiap kami. Terima kasih, dan kami saat ini mau mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan melaksanakan renungan berjudul Respon Allah terhadap doa. Sumber Alkitabnya berasal dari Yesaya 38, 2 Raja-Raja 20, Mazmur 135 dan 46. Kita akan mulai melaksanakan rujukan renungan terlebih dahulu. Doa yang dipanjatkan dalam nama Yesus selalu direspon Allah. Bukan karena baik kata-katanya,
Tetapi karena doa yang dipanjatkan dalam nama Yesus itu yang menyebabkan doa kita diperhatikan oleh Allah. Memanjatkan doa berdasarkan kerendahan hati itu sangat penting. Tetapi berdoa dalam nama Yesus jauh lebih penting. Karena Yesus Kristus adalah imam yang sempurna untuk mewakili semua orang untuk datang kepada Allah. Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang memiliki tugas sebagai imam, sekaligus sebagai nabi, sebagai guru, dan sebagai raja untuk mempersekutukan manusia dengan Allah. Di dunia ini tidak terdapat sosok menjadi imam, nabi, dan raja yang sejati sekaligus selain daripada Yesus Kristus. Ia turun dari surga, ia berkarya di dunia ini selama lebih kurang 3,5 tahun. Setelah ia melakukan tugasnya untuk menyelamatkan manusia, ia terangkat ke surga. Karena itulah Rasul Paulus berkata demikian, musuh kita bukan melawan darah dan daging, tetapi untuk melawan penghulu-penghulu di udara. Ini jelas tertulis dalam Efesus 4 ayat 12. Setiap doa yang dipanjatkan akan ditahan oleh penghulu-penghulu di udara. Penguasa kegelapan yang terdapat di udara berkeinginan untuk menolak setiap doa supaya tidak sampai kepada Allah. Tetapi ketika doa dipanjatkan dalam nama Yesus, doa itu akan sampai kepada Bapa. Mengapa? Karena dia adalah sosok yang turun dari surga ke dunia ini dan naik dari dunia ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hanya Yesus Kristus yang dapat menembus kuasa penghulu di udara, kuasa-kuasa kegelapan di udara. Hal itu yang menyebabkan setiap orang hendaknya berdoa dalam nama Yesus. Niscaya doa akan sampai kepada Allah. Bagaimana doa yang dipanjatkan umat Tuhan sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini? Doa yang dipanjatkan kepada Allah didasarkan kepada korban persembahan. Korban persembahan itulah yang mengiringi setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah. Setiap korban persembahan akan mengantar doa yang dipanjatkan kepada Allah. Mempersembahkan korban kepada Allah telah terlaksana mulai dari zaman Adam. Allah mengorbankan hewan, mengambil kulitnya untuk dipakaikan kepada Adam dan Hawa sebagai pengganti dedaunan yang digunakan untuk menutupi tubuh mereka. Korban memeteraikan permohonan kepada Allah.
Hal inilah yang menyebabkan terdapat berbagai jenis korban persembahan. Demikian juga dengan Kain dan Habel yang mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Setiap korban yang dipersembahkan kepada Allah adalah gambaran pengorbanan Yesus Kristus yang akan datang. Yesus Kristus anak domba Allah yang sempurna. Ia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyempurnakan semua permohonan manusia kepada Allah. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menyempurnakan semua jenis korban yang telah dilakukan pada masa-masa sebelumnya. Renungan ini berjudul Respon Allah terhadap doa setiap orang. Salah satu contoh tertulis dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai 17. Pada suatu ketika Hizkia jatuh sakit. Karena penyakit yang dialaminya, Hizkia menyebabkan ia hampir mati. Dalam keadaan seperti itu, datanglah firman Tuhan kepadanya melalui Nabi Yesaya. Demikian, pergilah ke seluruh keluargamu, panggillah mereka, sampaikanlah pesan terakhir kepada mereka karena engkau akan mati. Kehidupan Hizkia menjadi gundah gulana karena ia menghadapi kematian. Ketika Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan demikian, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di pemandangan-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, ayat yang pertama dan yang kedua. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Pertama, ia memalingkan mukanya ke arah dinding. Hizkia memperlihatkan sikap hatinya kepada Tuhan melalui gerak tubuh yang ia lakukan dengan berlutut dan memalingkan mukanya ke arah dinding. Artinya, Hizkia mengarahkan keinginannya hanya kepada Tuhan, bukan ke arah orang-orang yang sedang merawatnya atau yang sedang membesuknya, atau dengan rakyat yang dipimpinnya. Kedua, Hizkia berdoa kepada Tuhan. Hizkia tidak memohon petunjuk pada waktu penasehatnya atau terhadap orang lain, tetapi Hizkia berdoa kepada Tuhan. Hizkia berharap hanya kepada Tuhan. Hizkia memohon belas kasihan Tuhan semata-mata. Ia hanya yakin kepada Tuhan. Sebelum sesuatu yang menakutkan terjadi kepada dirinya, terlebih dahulu ia berdoa kepada Tuhan. Adapun yang akan terjadi pada dirinya nanti, terlebih dahulu ia menyampaikan permohonan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Beberapa komponen doa yang dipanjatkan Hizkia demikian. Pertama, mohon belas kasihan karena ia telah berusaha hidup setia di hadapan Tuhan. Tertulis pada ayat yang ketiga. Setia di hadapan Tuhan artinya berpegang teguh pada Tuhan dan firman-Nya. Melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya.
menjalani kehidupan pada jalur yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk dirinya, tidak menyimpang dari firman Tuhan. Hizkia yakin lebih aman jika berlindung kepada Tuhan daripada berlindung kepada yang lain. Dunia ini dapat menawarkan apa saja, khususnya pada saat Hizkia membutuhkan pertolongan. Tetapi Hizkia lebih mempercayakan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Yang kedua, Hizkia percaya kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Tuhan menyukai setiap orang yang percaya kepadanya karena ketulusan hatinya. Karena Tuhan lebih melihat hati daripada hal-hal yang lain. Tuhan lebih mengutamakan sikap hati daripada ibadah yang pura-pura. Hal inilah yang menyebabkan Tuhan berpesan kepada setiap orang supaya menjaga hati demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Hati yang akan menampilkan seluk-beluk kehidupan. Hati akan terlihat dari kehidupan, karena hati adalah pusat kehidupan. Gerak hati lebih dapat dipercaya daripada perbuatan yang pura-pura. Ketiga, Hizkia telah melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan tidak disogok oleh siapapun. Tuhan tidak dapat dibayar untuk mendapatkan penghargaan berbagai pihak. Kebenaran Tuhan tidak dapat dibengkokkan oleh siapapun. Apapun yang dikatakan Tuhan tentang seseorang, hal itu berasal dari moral Tuhan sendiri. Tuhan tidak dapat melakukan sesuatu di luar moralnya yang maha benar, maha suci, maha kuasa, dan maha kudus. Sehubungan dengan itu, bagaimana penilaian Tuhan tentang Hizkia? Apakah Hizkia melakukan yang baik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melihat 2 Raja-Raja 18 ayat 3 sampai yang keempat demikian. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang memusnahkan berhala-berhala dari tengah-tengah orang Israel. Ternyata betul bahwa Hizkia benar di pemandangan Tuhan. Akhirnya Tuhan menyembuhkan penyakit Hizkia. Apa makna yang perlu dipetik dari firman Tuhan ini? Setiap kita patut bersyukur karena Tuhan telah mengabulkan apa yang kita doakan. Tetapi kita harus lebih bersyukur lagi jika pada suatu saat Tuhan belum atau tidak mengabulkan yang kita doakan. Mengapa? Karena Tuhan lebih mengetahui bahwa hal itu yang terbaik bagi kita. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Demikianlah renungan yang kita lakukan pada hari ini. Semoga melalui renungan yang kita lakukan ini, iman kita semakin diperkuat untuk mengiring Tuhan dan untuk melayani pekerjaan Tuhan kapan dan dimanapun kita berada. Semoga apa yang kita renungkan pada hari ini dapat menguatkan, dapat mengokohkan, memperkuat iman kita sepanjang kehidupan kita. Untuk menutup renungan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat
renungan yang telah kami lakukan. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh diingatkan akan persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tetapi kami percaya bahwa persoalan yang kami hadapi tidak lebih daripada kekuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami semakin diperkuat, iman kami semakin diperkokoh bahwa respon Tuhan atas setiap doa yang kami panjatkan oleh karena kami mendoakannya di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu mereka telah disembuhkan. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami permasalahan hidup. Oleh karena kasih-Mu dan pertolongan-Mu mereka telah dikuatkan. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang menggumuli sesuatu. Kiranya Tuhan merespon semua doa yang mereka panjatkan seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk menerima semua keputusan Tuhan untuk diri kami adalah yang terbaik untuk kami, keluarga kami, masa depan kami, dan usaha kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.